Puji Tuhan, haleluya. Para Haleluya. pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita jumpa lagi dan saya yakin kita semua ada dalam keberkatan, dalam penyertaan Tuhan, ya. Nah, bersama saya ada Bapak Gideon Gede Suparma, ya. Sehat-sehat Pak, ya. Amin, puji Tuhan. Berkati. Kita akan menyanyi bersama, bahkan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Pak Gideon Gede Suparma sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan sepanjang perjalanannya tentu ada banyak warna-warni kehidupan yang dilalui. Betul, ya, dalam suka dan duka. Namun malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan izinkan di tengah-tengah kesibukan, ya, di tengah-tengah merintis sesuatu yang besar menurut perhitungan mungkin, tapi Tuhan izinkan harus masuk dalam perawatan rumah sakit. Namun di balik itu Tuhan berkarya dan satu rencana besar dari Tuhan boleh dialami, dan itu kita akan dengarkan pada malam hari ini. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kebersamaan kita di dalam penyertaan Tuhan dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama dapat menyanyi memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Gideon Gede Suparma. Berkatilah kebersamaan kami Tuhan, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Pak Gideon Gede Suparma ada di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan sebagai juru selamat. Kurang lebih selama 24 tahun ya Pak Gede ya. Betul Pak. Tentu ada banyak warna-warni kehidupan dan cerita yang luar biasa ketika harus menjalani perawatan rumah sakit ya di tengah-tengah kesibukan. Nah, itu yang kita ingin dengarkan Pak Gideon ya, sehingga kita semua diberkati ya. Amin. Silakan Pak. Baik, saya akan bersaksi sedikit tentang perjalanan hidup saya sebelum dan sesudah saya mengenal Tuhan Yesus. Di mana sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya tidak mendapatkan kedamaian. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya merasakan damai sukacita yang luar biasa. Amin. Dan pada malam hari ini, saya tidak akan panjang lebar Bapak, karena mungkin waktunya singkat ya. Ya. Jadi saya mau bersaksi bagaimana Tuhan sudah menolong saya, di mana setelah saya mengenal Tuhan bukan berarti saya mulus-mulus saja perjalanan hidup saya. Ya, betul. Tapi Tuhan izinkan saya untuk mengalami suatu pencobaan ya. Oh. Karena di balik pencobaan itu Tuhan sudah rencanakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, di mana beberapa bulan yang lalu saya mengalami sakit penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter Bapak. Karena pada waktu saya sakit, saya sudah periksa ke dokter, semua dalam keadaan sehat. Jadi tensi saya normal, ya. Gula darah saya juga normal. Ya. Itu tes lab itu sangat mengagetkan sekali karena semua normal begitu. Jadi ya, medis normal Pak ya? Normal. Tapi Pak Gede rasa sakit ya? Saya rasakan sakit. Ya. Iya, sampai kejadian itu saya tidak bisa berjalan. Oh. Nah mungkin itu suatu teguran ya buat saya. Ya mungkin bagi bapak-bapak pengusaha dan juga pemirsa di rumah ya yang mungkin sedang sibuk ya menjalankan bisnis. Ini perlu diingat ya, karena ini kejadian yang saya alami ini sesuatu pelajaran bagi saya, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mungkin yang sedang mendengar kesaksian saya ini. Karena harta itu tidak bisa membahagiakan kita.
harta tidak bisa menjamin keselamatan hidup kita. Oke. Dan saya mengalami apa yang saya alami pada waktu beberapa bulan yang lalu, itu menjadi sebuah pelajaran buat saya untuk saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di mana sebelum saya menerima penderitaan yang saya alami pada waktu itu ya. Betul, Sakit Pak. waktu itu ya. Iya, betul. Itu saya seringkali saya lalai. Oh. Ya, seringkali saya lalai di dalam pelayanan, baik itu ibadah rumah tangga, apapun pria. Itu saya seringkali memakai alasan bahwa saya sedang sibuk gitu. Memang betul pada waktu saya itu saya memang tidak mengada-ngada karena memang saya sibuk gitu. Okay. Saya pergi pagi, malam jam 8, jam 9 itu baru saya nyampe di rumah. Itu pun saya dalam keadaan lelah sekali. Mungkin saya pada waktu itu tidak pernah berdoa ya, apalagi baca firman. Itu mustahil saya lakukan. Oh. Karena memang benar-benar saya itu sudah kelelahan begitu Bapak. Jadi sampai di rumah saya mandi dan saya langsung tidur. Dan karena rasa capek luar biasa, jadi tidur lelap. Besok pagi bangun. Rutin lagi seperti gitu. Betul Pak. Jadi pagi bangun, mandi, berangkat lagi. Jadi bahkan sama anak juga kadang jarang Pak bisa bermain-main gitu. Nah di situ Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada saya. Nah, beberapa bulan yang lalu saya tergeletak sakit. Saya bahkan itu banyak sekali ya penyakit yang saya derita, dari kencing tersumbat, buang air besar juga tersumbat, bahkan sampai akhirnya mengalami kelumpuhan yang luar biasa. Itu sebelumnya memang nggak ada tanda-tanda ya Pak ya? Sepertinya, tidak ada. Sepertinya Tuhan cemeti ya, seperti tiba-tiba Pak ya? Betul, kayak saya merasakan ya secara manusiawi ya, mungkin itu dicubit ya. Okay. Tapi cubitan yang tidak kelihatan mungkin begitu ya. Jadi saya dalam beberapa hari itu saya sudah lumpuh total, tidak bisa berjalan. Akhirnya ya puji Tuhan ada Bapak Pendeta Gundoro pada waktu itu Bapak. Karena kalau istri nggak mungkin bisa mapah saya karena seorang perempuan ya. Jadi anak saya Wayan masih ada di Malang. Ya, luar daerah. Lagi praktek ya di Hebron. Jadi saya kebetulan pada waktu itu ada Bapak Pendeta Gundoro. Ya, pas lagi waktu itu ada di situ ya. Betul, jadi memang semua Tuhan sudah rencanakan itu ya. Di balik penderitaan itu ada sesuatu Tuhan siapkan. Ya, betul Pak. Jadi Bapak Gundoro pergi meminjamkan saya sebuah kursi roda untuk membawa saya ke rumah sakit. Pada waktu itu saya dibawa ke rumah sakit Bali Med pada waktu itu Bapak. Jadi dalam perjalanan itu dari rumah sampai di rumah sakit itu pun tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal karena pada waktu itu semua sehat Bapak. Iya, semua kondisi saya sehat, tidak ada tanda-tanda sakit penyakit. Tapi lumpuh Pak ya? Lumpuh. Terus saya dianjurkan pada waktu itu permintaan saya untuk diopname langsung. Tapi karena dokter tidak ada mengarah penyakit ke sana, jadi tidak diizinkan untuk ngamar gitu opname. Jadi saya dianjurkan untuk rawat jalan saja. Pada waktu saya sudah sakit parah itu, saya masih disuruh pulang begitu. Jadi dikasih obat, ya pulang. Nyampe rumah, bagaimana ceritanya itu tambah parah Bapak. Jadi saya dibawa lagi ke Bali Med karena memang kelumpuhan saya sudah total yang luar biasa. Akhirnya dokter mengambil sikap untuk
merawat saya di rumah sakit. Nah jadi pada waktu itu luar biasa sekali, saya sudah hampir putus asa ya, karena dokter melihat tidak ada sakit, tidak ada penyakit yang saya alami, tapi saya menderita seperti itu. Jadi pada waktu itu saya dirawat di rumah sakit, saya sudah masuk UGD dan terus masuk ruangan ya, masuk kamar perawatan. Nah di situ saya dirujuk lagi ke rumah sakit Sanglah. Nah, di Sanglah saya mendapat perawatan karena saya sudah menderita sangat sakit sekali ya Pak. Ini kantong kemih saya sudah terasa sangat penuh sekali karena tidak bisa kencing dan buang air besar juga nggak bisa. Saya teriak-teriak. Pada waktu itu ada Bapak Pendeta Guntoro, mungkin ngelihat saya itu kesakitan sekali. Mungkin Pak Guntoro bisa mendengar ya pada malam hari ini, merasakan bagaimana penderitaan saya pada waktu itu. Di rumah sakit Sanglah saya belum menerima tindakan langsung. Masih dibiarkan, saya masih menunggu proses lagi jadi berjam-jam. Jadi saya menderita sekali dan akhirnya jam 12 malam baru saya mendapat tindakan dari dokter. Jadi cukup lama ya Pak ya? Cukup lama karena Pak. Harus didiagnose, awalnya Betul. tidak tahu penyakit apa, Betul. tapi Pak Gede rasa kesakitan yang luar biasa, Betul. bahkan dalam situasi yang lumpuh Pak ya, dan Lumpuh, tidak betul. bisa bergerak apa-apa. Nah, saudara pemirsa, kita dengarkan tadi begitu beratnya, dan itu datang tiba-tiba menghantam Pak Gede di tengah-tengah kesibukan ya. Pagi sudah tinggalkan rumah, nanti malam jam 8, jam 9 baru tiba di rumah dalam kondisi yang sangat letih ya. Betul. Dan tadi kita dengar cerita ya, mandi langsung tidur, lupa Tuhan. Nah sekarang kita melihat Pak Gede dalam situasi kondisi yang sehat walafiat. Tapi bagaimana prosesnya ya, bagaimana prosesnya tentu kita akan dengarkan. Namun sebelumnya kita diberkati dengan sebuah pujian. Sehabis hujan terbitlah pelangi. Itu yang kita inginkan dengar, bagaimana Tuhan menciptakan, Tuhan menjadikan baik, tapi melewati sebuah proses. Tuhan memberkati. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat,
sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sebuah pujian yang kita sudah dengarkan tadi, sehabis hujan terbit pelangi. Demikian yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan kita kembali kepada kisah yang dialami oleh Bapak Gideon Gede Suparma. Dalam situasi kondisi yang sangat sakit bahkan lumpuh. Namun bagaimana ceritanya kita akan dengarkan. Kan kita sudah melihat Pak Gede dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang Tuhan bicara kepada dia. Gimana Pak Gede? Silakan lanjut. Baik, saya lanjutkan. Setelah saya ditangani sama dokter, jadi dokter mengingatkan saya pada waktu itu, Bapak ada 2 kemungkinan. Gitu. Jadi kalau tidak operasi, kalau pasang pennya itu gagal, apa namanya itu? Pasang selang dari apa namanya itu? Kateternya itu ya. Kateternya itu gagal, mungkin langsung operasi begitu. Tapi Bapak berdoa saja, berdoa sesuai dengan keyakinan Bapak. Bilang, baik Pak Dokter, saya bilang, akhirnya saya berdoa, saya hanya berserah kepada Tuhan karena selama ini saya merasakan suatu kesalahan yang sudah besar saya buat. Akhirnya saya mohon ampun kepada Tuhan dan saya berserah penuh kepada Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya terjadilah. Itu saja doa saya pada waktu itu. Pada titik itu Pak Gede merasakan sebelumnya jauh hubungan sama Tuhan ya. Karena kesibukan. Betul. Ngejar ambisi, ngejar yang ini ya, kebutuhan, jasmani, karir dan sebagainya, kekayaan dan sebagainya. Pak Gede rasakan titik di mana sudah jauh dari Tuhan. Ya. Nah, disitulah saya akhirnya merasa berdosa kepada Tuhan, merasa sangat bersalah. Akhirnya saya mohon ampun dan di situ saya berserah kepada Tuhan. Akhirnya berjalanlah apa yang menjadi proses dokter itu pada waktu itu. Akhirnya dimasukkanlah selang pada pasang kateter. Iya, pasang kateter itu, dan saya berdoa dan dokter pun pada waktu itu berdoa. Pada waktu itu Bismillahirrahmanirrahim begitu. Soalnya kalau gagal operasi Pak ya. Operasi betul. Jadi begitu saya dengar dokternya berdoa, saya juga berdoa dengan keyakinan saya. Nah, akhirnya saya bilang, Tuhan berikan kuasa kepada dokter. Supaya apa yang dilakukan itu benar-benar kuasa mujizatmu terjadi. Amen. Akhirnya saya pejamkan mata, di situ terasa sudah dimasukkan kateter itu. Nah, di situ setelah itu entah beberapa menit kemudian dokternya teriak. Teriaknya itu saya kaget pada waktu itu. Alhamdulillah begitu ya. Ya, dokter ya. Terus begitu dia bilang alhamdulillah, ini terasa kayak ada yang nyedot begitu. Keluar. Iya, kayak ada yang nyedot begitu. Terus saya bilang,
Saya teriak juga. Pada waktu itu saya bilang, puji Tuhan, saya bilang gitu, puji Amen. Tuhan. Nah akhirnya begitu keluar tuh semua, lega sekali Bapak. Itu kalau nggak salah hampir satu ember ya, ember kecil itu. Jadi itu yang membuat sakit ya. Iya, terus luar biasa. Akhirnya begitu keluar semua, saya merasa sangat lega sekali, saya merasa sangat nyaman, dan akhirnya habis itu saya baru bisa ke kamar mandi buang air besar pada waktu itu. Dan puji Tuhan, singkat cerita ya Pak. Jadi apa yang saya alami pada waktu itu memang ya seizin Tuhan ya. Okay. Tuhan izinkan apa yang saya alami supaya saya bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Karena selama itu apa yang saya alami memang saya merasa jauh dari Tuhan. Ya. Dan saya banyak sekali memakai alasan dengan kesibukan saya sendiri. Dan juga kalau saya ada ibadah, saya dapat tugas pelayanan. Itu seringkali saya minta tolong kepada hamba Tuhan untuk gantikan saya. Selalu ganti. Tolong gantikan saya. Jadi di situ saya baru menyadari bahwa betapa pelayanan itu sangat penting ya. Tuhan perhatikan ya. Betul. Kelalaian kita. Betul. Jadi pelayanan itu sangat penting karena selama hidup kita kebutuhan jasmani kita terpenuhi dan kebutuhan jasmani pun harus rohani ya. Rohani kita harus dipenuhi juga. Diimbangi. Nah supaya imbang gitu Pak. Jadi sekarang saya baru merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Karena Tuhan sudah memulihkan saya, memulihkan keluarga saya. Okay. Dulu saya orang yang ya bisa dibilang bebal gitu ya. Susah dinasihati orang, susah menerima masukan ya. yang baik Ya. dari saudara, teman, kerabat siapapun. Okay. Nah, jadi saya merasa pintar gitu ya, merasa hebat begitu. Jadi sebenarnya kalau di Alkitab Tuhan nyatakan bahwa orang yang tinggi hati akan Tuhan rendahkan. Ya. Jadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan. Ya, janjinya. Betul. Luar biasa. Jadi saya mulai sekarang saya mau belajar. Bukan berarti saya sudah mampu, tapi saya masih memiliki banyak kelemahan dan saya mau belajar dan apa yang saya saksikan ini saya mau berbagi kepada pemirsa di rumah supaya jangan lupa Tuhan. Ya, supaya kita tetap setia, bersandar berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Amin. Tuhan pula yang akan memberkati kita. Kalau kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, Bapak, itu kita tidak akan mampu menghadapi banyak cobaan. Ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita bisa lewati pencobaan itu. Amin. Jadi harapan saya tetap setia kepada Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, supaya si iblis tidak bisa menggoda kita. Amin. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka jerat iblis akan memikat kita. Itu saja Pak, kesaksian kita, saya. Saudara pemirsa, pria Abraham diberkati oleh Tuhan. Kesaksian kita sudah dengarkan bagaimana Tuhan izinkan ya. Tuhan izinkan melalui satu kesakitan yang luar biasa, tetapi itu adalah lebih baik bagi Pak Gideon Gede Suparma ya, sehingga bisa menata lagi gaya hidupnya untuk tidak lupa Tuhan. Sebagai seorang pembisnis ya, Tuhan ingatkan untuk kita tetap ingat sama Tuhan sumber segalanya. Saya mau bacakan satu ayat masih dalam serial Amsal kita para pria Abraham di pasal 14
Saya mengambil satu ayat dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar ya. Jadi kalau takut akan Tuhan, akui keberadaan Tuhan, akui otoritas Tuhan, akui dia mampu melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu takut akan Tuhan, ingat Tuhan ya. Ingat bersekutu dengan Tuhan, ingat baca Alkitab, ingat doa. Dan kita tetap melakukan aktivitas kerja kita, tetapi jangan lupakan Tuhan. Seperti itu ya Pak Gede. Sekarang kita melihat Pak Gede Gideon kondisi yang sehat, bahkan usaha pun ya. Tuhan, saya dengar sudah buka usaha baru ya Pak ya, Pak Gede ya. Puji Tuhan ya. Pak. Ya, toko serba ada. Betul. Ya, toko mungkin serba Bapak ada. Ibu, saya potong sedikit. Bapak Ibu yang mau ya sembako ya silakan. Ya, toko serba ada. Itu bukti ya bahwa Tuhan tidak saja pulihkan secara kerohanian, bonusnya diberikan ya. Sementara kita manusia kejar bonus dulu. Lupa sama Tuhan. Betul, amin. Tapi janji firman Tuhan, cari Tuhan dulu. Maka bonusnya itu Tuhan pasti kasih. Ya, sebagai pemeliharaan kita. Puji Tuhan, oleh sebab itu melalui sebuah pujian yang kita akan dengarkan. Ini kuserahkan hidupku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan kasih untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan bersama pujiannya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan hidupku, tubuhku, ya. Berkat yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, biarlah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri pertemuan kita. Mari kita berdoa dan mohonkan berkat bagi kita semua. Saudara pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini, tidak secara kebetulan Tuhan juga akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh bersama-sama walaupun dalam beberapa saat, tapi kami merasa diingatkan kembali bahwa Tuhanlah Maha Kuasa, Tuhanlah pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu ajarkan kami takut akan Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Haleluya, kami percaya keselamatan dari Tuhan itulah yang utama dalam hidup kami. Sedangkan hal-hal jasmani Tuhan pasti sertai, kesehatan, berkat dan sebagainya Tuhan pasti sertai ketika kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ingatkan kami Tuhan, kalau malam ini kami sedang berambisi mengejar sesuatu yang fana sehingga kami lupa beribadah, kami lupa baca Alkitab, bahkan kami tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Ingatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Diberkati kami semua, dan kami juga berdoa buat keluarga Bapak Gede Gideon Suparme, diberkati juga melalui kesaksian yang Dia sudah bagi kita semua. Terima kasih Bapa, berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus memberkati kita semua, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih.